Oke, jadi ini adalah iPhone 15 Pro Max dengan warna bagus ya, warna natural titaniumnya. Wah, kalau kalian lihat keren ya. Enggak sih ya, ini hoax aja. Ini sebenarnya cuma di masking sama Tito. Jadi kita lihat aja maskingannya kayak gimana. Makanya kalau jelek, wah berarti skillnya Tito harus di-upgrade nih. Secara look sekilas ketika saya bikin thumbnail ini pasti kalian gak bakal ngeh kalau ini adalah iPhone 14 Pro Max yang saya masking jadi natural titanium karena memang secara look dia masih sama. Tapi sebenarnya ada banyak bedanya. Apa aja itu? Ayo kita bahas. Seperti biasa, setiap event Tim Cook, CEO-nya Apple pasti selalu bilang this is the best iPhones we ever made. Wah, atau iPhone terbaik yang pernah kita buat. Ya jelas lah, namanya juga iPhone terbaru. Mana mungkin lebih jelek dari generasi sebelumnya. Emang CEO lagi bete ini suka aneh-aneh aja deh. Sebelum kita bahas yang Pro Series, kita bahas yang iPhone basicnya dulu, iPhone 15. Karena improvementnya kalau dibandingkan upgrade dari iPhone 13 ke 14, si iPhone 15 ini upgrade-nya lebih banyak. Kalau dulu di iPhone 14 kita nggak dapat Dynamic Island, harus langsung ke varian yang Pro. Nggak untuk di iPhone 15. Sekarang kalau pengen dapat Dynamic Island nggak perlu beli yang Pro. Karena di iPhone 15 series baik yang 15 aja atau Plus kita udah dapat Dynamic Island. Terus kalau iPhone 14 series yang dulu kameranya kan dual 12 megapiksel ya. Nah, sekarang di iPhone 15 series main kameranya juga udah dapet yang 48 megapiksel. Sama kayak di varian iPhone 14 Pro Max. Untuk chipset kita juga dikasih chipset yang dipakai di iPhone 14 Pro series dulu yaitu A16 Bionic. Ya, jadi bisa dibilang iPhone 15 ini ya sama kayak kita beli iPhone 14 Pro Max tapi di varian basic di iPhone 15 karena spesifikasinya mirip-mirip. Bedanya sekarang karena udah banyak regulasi yang nyuruh Apple ini pakai USB Type-C di Eropa, di beberapa negara juga udah didesak untuk pakai Type-C. Akhirnya sekarang di varian basicnya pun bukan yang Pro, mereka udah switch ke USB-C untuk portnya. Port Lightning udah nggak ada. Jadi untuk pengguna iPhone sekarang udah nggak bakal bisa ngomong boleh pinjem chargeran iPhone nggak? Karena chargernya bakalan sama aja untuk varian iPhone 15. Sama dengan Android. Kalau untuk layar sebenarnya masih sama, masih pakai Super Retina XDR display, tapi untuk brightness nits-nya sekarang 2 kali lipat. Di iPhone 15 itu 2200 nits. Dan kalau kita ngomongin USB Type-C, sebenarnya dari Android ini juga udah dari kapan tahun lah. iPhone memang suka telat, tapi biasanya di iPhone itu digimikin. Jadi fiturnya kayak lebih bagus aja. Kayak 120 Hz-nya dulu kan bisa dynamic ya. Dynamicnya itu mulai dari 1 Hz sampai 120 Hz. Atau pakai layar LTPO. Nah, USB-C-nya ini kalau saya lihat di trailernya Apple, itu dia bisa dikoneksikan dengan storage eksternal, bisa pindah data dengan cepat. Tapi di Android itu pun sebenarnya juga udah ada sejak kapan lalu. Tapi kita lihatlah USB-C-nya nanti bisa dibikin apa lagi gimmick-gimmick dari iPhone. Karena yang menarik ya, kalau kita lihat dari video trailernya untuk si iPhone 15 Pro Series, sekarang kalau shoot video 4K 60 nggak usah beli varian storage yang tertinggi. Karena dengan USB-C-nya ini kita bisa koneksikan dengan storage eksternal yang pakai Type-C, yang sebenarnya juga bukan hal baru juga di Android, udah bisa lama. Tapi tumben-tumbenan iPhone yang nggak pakai third party mau bikin kayak gitu. Yang jatuhnya nanti varian tertingginya 1 TB ya nggak bakal butuh-butuh amat karena bisa kita pindah langsung ke storage eksternal, bahkan bisa kita pindah ke Mac juga. Terus si iPhone 15 series ini bakalan ada 6 warna downgrade kalau dari sisi warna ya, karena dari di 14 itu ada 5 warna dan tahun ini warnanya itu kebanyakan warna pastel. Untuk produk red udah nggak ada, diganti dengan warna pink. Untuk harga iPhone 15 itu starting di $799 atau sekitar 12,2 juta rupiah. Kalau untuk yang iPhone 15 Plus itu di 899 atau sekitar 13.800.000 rupiah. Cuman harga iBox-nya berapa ya saya belum tahu ya karena dia baru launching, dan saran saya sih beli iBox aja karena kalau kalian beli Inter dengan emailnya, wah harganya bisa jauh lebih mahal. Sekarang kita bahas varian yang paling mahalnya, the one and only, si iPhone 15 Pro Series. Yang secara looks gak kelihatan bedanya. Kalau dulu dari iPhone 13 Pro ke 14 Pro dari depan itu masih terlihat bedanya ya. Karena 13 Pro itu kan gak ada Dynamic Island. Tapi untuk 14 ke 15 Pro ini ya mirip-mirip, sama aja ada Dynamic Island-nya. Paling yang membedakan cuma warna. Tapi menarik sih, nanti warna realnya kayak apa karena bahan material yang dipakai sekarang beda. Kalau iPhone 14 Pro ini pakai stainless steel, sementara iPhone 15 Pro itu pakai
titanium. Yang bahan ini bikin iPhone 15 Pro lebih compact secara dimensi. Dan di iPhone 15 Pro Max yang dimensinya 6,7 inch juga lebih ringan. Dengan bobot iPhone 15 Pro Max itu di 221 gram, kalau iPhone 14 Pro Max dulu kan 240 gram ya. Cuman ketebalannya memang lebih tebal untuk yang terbaru ini dengan 8,25 mm, untuk iPhone 14 Pro itu di 7,85 mm, tapi panjang dan lebarnya lebih compact sekarang. Panjang dan lebarnya bisa lebih compact, tapi dia punya screen size yang sama atau dimensi yang sama ya. iPhone 15 Pro itu 6,1 inch, Pro Max di 6,7 inch. Hal ini bisa terjadi karena untuk bezelnya sekarang lebih tipis. Saya emang belum megang HP-nya ya, tapi kalau saya kutip dari beberapa website dan juga saya lihat beberapa review di luar yang orang US ya rata-rata bilangnya sih dipegangnya sekarang lebih enak, positif lah dibandingkan sebelumnya. Tapi kalau saya lihat reviewnya Google Pixel atau barang-barang US yang direview sama mereka biasanya itu overpriced gitu. Sama kayak reviewer Indonesia kalau misalkan mereka lagi nge-review brand lokal kayak terlalu wow gitu. Jadi ya kita lihat nanti aja feel dipegangnya enak atau enggak ketika saya udah megang HP-nya. Kalau untuk warna di varian yang Pro ini semuanya pakai warna yang ada titaniumnya. Jadi ada black, blue, white dan juga natural titanium. Tapi kalau dari sisi warna sih kayaknya saya bakalan suka yang natural ya. Karena naturalnya itu kayak ya warna gold, warna mewah gitu. Tapi kalau kalian dari warna iPhone 15 series dan juga Pro series, kalian suka yang mana? Coba tulis di kolom komentarnya. Untuk port Lightning juga jelas di Pro sekarang udah di switch atau diganti di USB Type-C dengan speednya yang diklaim itu 10 gigabit per second. Ya standar aja sih ya, Type-C itu paling kenceng sekarang di Intel Thunderbolt 4 dengan 40 gigabit per second. 10 gigabit per second ya nggak kenceng-kenceng amat, standar lah. Terus tombol mute yang dari dulu ada sekarang diganti dengan shortcut button. Secara default kita tetap bisa nge-mute dengan tekan tahan buttonnya, tapi kita bisa customize juga sesuai dengan keinginan kita. Lebih oke sih ini ya daripada cuma jadi tombol mute aja, mending dibikin tombol custom. Tapi ini juga bukan hal baru karena di Sony Xperia seingat saya juga ada tombol custom kayak gini. Dari sisi kamera juga ada upgrade yang kalau kalian lihat review website orang US, wah pasti kalian coba lihat sendiri deh, kayak diagung-agungkan gitu, kayak di overpriced. Katanya dia pakai 48 megapiksel tapi sensornya lebih gede, terus lidar dan juga untuk low light-nya lebih bagus. Kalau untuk konfigurasi lain kayak ultrawide masih sama 12 megapiksel, telefoto juga 12 megapiksel, kamera depan juga masih sama 12 megapiksel. Bedanya sekarang kalau secara default dulu di iPhone 14 Pro itu pixel bindingnya di 12 megapiksel, di iPhone 15 Pro itu nanti bakalan 24 megapiksel, jadi lebih detail. Dan katanya dengan sensor yang lebih gede, improvementnya ini nggak ada lagi flare. Wah masa sih ya? Tapi kita lihat nanti lah, karena iPhone dari dulu emang terkenal dengan flare-nya. Jadi kalau untuk low light, ya low light-nya itu low light yang flare. Kalau saya lihat di trailernya, yang paling improve itu sebenarnya di portrait, zoom, dan juga depth. Jadi sekarang konfigurasi kameranya itu bisa 0,5 untuk ultrawide, 1, 3, dan tambahan 1 lagi, 5. 5 ini ekuivalen katanya dengan lensa yang ukurannya 120 mili. Tapi portrait 3 kalinya iPhone aja udah bagus ya. Harusnya 5 kalinya sih juga bagus. Tapi kalau kita ngomongin optical zoom, Samsung S23 aja bisa 10 kali optical zoomnya. iPhone 15 Pro digital zoomnya itu bisa sampai 25 kali. Tapi kalau kita ngomongin digital zoom di HP Android kayak Samsung S23 bisa 100 kali. Oppo Reno 10 Pro Plus aja bisa 120 kali. Jadi kalau dari sisi kamera, buat saya yang udah sering nyobain banyak Android, kamera sebenarnya udah banyak yang lebih bagus ketimbang iPhone. Dari sisi jepret ya kamera. Kalau video sih menurut saya memang iPhone masih agak sulit dikalahin. Tapi kalau low light ya itu tadi, nge-flare. Ngomongin soal video, dari sisi videonya ini katanya improvementnya ada di vlog encoding. Kita juga bisa shoot di ProRes format terus langsung direct ke external storage atau bisa langsung pindah ke Mac. Tuh kan iPhone kenapa nggak pakai USB Type-C dari dulu? Kan jadi lebih kebuka ya opsi datanya. Karena biasanya kalau misalkan saya shoot ke iPhone mau pindah ke Windows itu sering gagal kalau file size-nya terlalu gede. Paling bisa pakai aplikasi third party kayak 3U Tools tapi kan ribet ya kalau misalkan langsung dari Apple-nya kan lebih enak. iPhone 15 Pro sekarang juga bisa shoot spatial video capture yang katanya bisa dipakai di Apple Vision Pro. Cuman Apple Vision Pro-nya aja tahun ini belum launching, jadi ya fitur ini kayaknya bakalan depending dulu lah. Nunggu sampai Apple Vision Pro-nya launching. Di varian Pro, chipsetnya juga baru. Kalau iPhone 15 tadi kan pakai chipsetnya iPhone 14 Pro ya, di A16 Bionic. Di iPhone 15 Pro pakai chipset pertama yang pakai fabrikasi 3 nanometer. Yang namanya adalah A17 Pro. Bukan A17 Bionic lagi ya, tapi A17 Pro. Seharusnya
Tentunya dia udah pro banget lah karena udah meninggalkan kata Bionic. Dan kata Apple, chipset ini 20% lebih kencang dibandingkan A16 Bionic. Di iPhone 15 Pro bakalan ada 6 core GPU, jadi nambah 1 core. Dan katanya ray tracing-nya ini bakalan lebih kencang 4 kali dibandingkan dengan A16 Bionic. Kalau kita lihat dari event kemarin dengan adanya beberapa developer terkenal kayak Ubisoft yang katanya bakal bikin Assassin's Creed Mirage di A17 Pro, terus ada Resident Evil 8 juga, gamenya Hideo Kojima yang terkenal Death Stranding juga bakal ada di iPhone 15 Pro. Yang ini sih bisa jadi bukti kalau memang si A17 Pro ini kenceng dan efisien. Apalagi RAM-nya sekarang juga nambah karena di A16 Bionic itu hanya 6GB. Nah, di A17 Pro sekarang udah 8GB. Cuman kalau kita ngomongin RAM sebenarnya di Android pun juga ada yang 21GB, sekarang ada yang 16GB. Jadi ya, tapi seperti biasa Apple itu pasti bilang apa itu RAM. Untuk harga iPhone 15 Pro itu starting from $999. Kalau untuk yang iPhone 15 Pro itu starting from $1199. Jadi dia lebih mahal $100 dibandingkan iPhone 14 Pro Max. Dan kalau kalian ngebet pengen beli sekarang, kalian bisanya itu pre-order di tanggal 15 September. Tapi dengan resiko ya emailnya keblokir. Jadi kalian harus bayar email lagi. Saran saya sih ya mending nunggu iBox lah, harganya lebih murah dan garansinya lebih jelas. Karena harga udah di atas 10 juta, kalau misalkan garansinya nggak jelas ya buat apa. Dan itu tadi adalah recap dari eventnya Apple Wonderlust yang cuma 2 sektor aja yang saya bahas, jadi iPhone 15 dan iPhone 15 Pro. Kayak Apple Watch-nya nggak saya bahas. Buat kalian yang pengen tahu recap detail, biasanya Mas Indra dari iTech Live itu bakalan bahas banyak banget. Jadi buat yang pengen nonton detail bisa langsung aja ke websitenya, ke channelnya Mas Indra di iTech Live untuk info lebih detailnya. Sama ada M-Series Pro juga biasanya bahas banyak tentang bocoran dan juga detail-detail tentang per-Applean. Tapi kalau pengen tahu semua kelemahannya, masuknya ke channelnya Mas Mobi ya. Karena Mas Mobi itu benci banget sama iPhone. Kalau flare-nya udah hilang sekarang, apakah Mas Mobi masih benci? Ya kita lihat aja lah konten-kontennya nanti kayak gimana. Tapi sekarang pertanyaan dari saya, apakah kalian mau upgrade ke iPhone 15 series atau iPhone 15 Pro series? Coba deh tulis di kolom komentar. Kalian mau upgrade gak? Saya Nick STBD and see you on the next video. Bye-bye!